Kan kalau udah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan kami presentasikan paper yang telah kami buat yang berjudul Analisa Kualitas Layanan Bank Rakyat Indonesia menggunakan metode Service Quality atau SERQUAL dan Important Performance Analysis atau IPA, yang ditulis oleh Ilham Mubarok, saya sendiri Novayalis Karimbi, Intan Hidayatin, Patrialis Mahathir Akbar, dan dibimbing oleh Bu Intan Mardiano. Masalah yang kami angkat di paper ini yaitu mengenai bisnis perbankan, di mana bisnis perbankan ini merupakan salah satu bisnis yang mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga kualitas jasa menjadi faktor utama yang sangat menentukan dalam keberhasilan usahanya. Nah, saat ini industri perbankan itu menjadi lebih kompetitif karena adanya deregulasi peraturan dan banyaknya bank yang berdiri di Indonesia membuat masyarakat berpikir kritis dan selektif untuk memilih bank terbaik sebagai tempat penyimpanan dana mereka. Dari kondisi tersebut, memicu persaingan antar bank untuk saling meningkatkan kinerja pegawai. Karena tingkat kinerja ini menunjukkan posisi perusahaan, karena itu perlu untuk dilakukan pengukuran yang andal terkait kinerja para pegawai perusahaan. Baiklah, kemudian metodologi penelitian. Tahapan dalam penelitian ini mengikuti alur proses pada gambar 1. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini meliputi studi literatur dan identifikasi masalah dan tujuan penelitian. Kedua, penentuan indikator variabel. Penentuan indikator variabel dilakukan 2 tahap, yaitu penyusunan kuesioner dan jumlah sampel yang akan dibutuhkan. Ketiga, penyebaran kuesioner. Kuesioner disebar ke para responden. Setelah itu kuesioner akan diuji validitasnya. Jika didapatkan bukti kuesioner belum valid, maka akan diulang dengan penyusunan kuesioner. Kemudian dilakukan uji kecukupan data. Jika data sudah cukup, maka dapat variabilitas melihat apakah sudah bersifat reliable atau tidak. Jika belum, maka kuesioner akan disebar kembali. Keempat, analisis gap, kenyataan dan harapan. Analisis gap dan kenyataan akan dilakukan dengan menggunakan software SPSS dan Microsoft Excel. Analisis gap, kenyataan dan harapan bertujuan untuk mengetahui kesenjangan gap antara kinerja suatu variabel dengan harapan konsumen terhadap variabel tersebut. Kelima, pengolahan data IVA. Pengolahan data IVA akan dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel dan SPSS. Keenam, prioritas perbaikan menggunakan IVA. Dari data yang telah diolah akan diketahui seberapa besar prioritas perbaikan kualitas jasa objek yang telah diteliti. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dan saran. Dari temuan yang didapatkan, maka kita dapat simpulkan atas kualitas jasa objek yang diteliti dan saran perbaikan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai data-data yang telah kami kumpulkan sebelumnya. Pertama, mungkin ada data dari hasil kuesioner yang telah kami sebarkan sebelumnya. Pada tanggal 7 bulan 10 pada tahun 2021. Di sini terdapat total 31 responden dan kami bulatkan menjadi 30 responden. Dan berikut ini adalah hasil jawaban dari para responden. Kemudian kami bagi menjadi dua bagian, menjadi ekspektasi dan persepsi, di mana pada ekspektasi sendiri rata-rata itu hampir menyentuh angka 4 atau sangat setuju atau sangat ekspektasinya itu sangat tinggi. Kemudian untuk persepsinya berikut ini kami bagi juga, dan ini adalah rata-rata dari persepsi para pelanggan atau pengguna bank BRI.
Nah, selanjutnya adalah analisis gap atau kesenjangan dari ekspektasi dan persepsi sendiri. Di sini kami menggunakan rumus persepsi dikurang dengan ekspektasi, dan kemudian berdasarkan data ini kami membuat diagram Kartesius atau diagram IPA. Nah, di sini terdapat plot-plot dari masing-masing pertanyaan yang sudah kami jabarkan di dalam jurnal. Kemudian selanjutnya ada data hasil ekspektasi dan persepsi melalui SPSS. Nah, ini adalah data ekspektasi atau reliability dari SPSS, di mana terdapat 30 sampel dan menghasilkan 100% kevalidan. Kemudian untuk uji reliability didapatkan kurang batch alpha sebesar 0,844. Nah, untuk masing-masing pertanyaan sendiri itu sudah melebihi dari kurang batch alpha yang telah ditentukan sebelumnya, itu 0,844. Dapat dilihat pada tabel ini sudah melebihi dari 0,84. Nah, kemudian ini tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dan Hidayatin untuk hasil dari kuesioner atau hasil dari penelitian kita. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Di sini untuk hasil uji validitas data sampel dapat diketahui bahwa 30 sampel sudah dapat mewakili atau dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Kemudian untuk uji reliabilitasnya sendiri, berdasarkan uji reliabilitas menggunakan IBM SPSS statistik 25, didapatkan nilai crown batch alpha sebesar 0,844, yang dimana lebih besar dari 0,84 yang merupakan rata-rata crown batch alpha dari masing-masing pertanyaan kuesioner. Kemudian untuk hasil dari analisis gap, kenyataan, dan harapan, di sini nilai gap tertinggi terdapat pada atribut R3 yang dimana nilainya adalah 0,57, yang yaitu di mana Bank BRI harus memberikan pelayanan yang tepat waktu. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nasabah Bank BRI beranggapan bahwa pegawai Bank BRI belum melayani nasabah dengan tepat waktu, sehingga perlu diberikan tindakan perbaikan oleh Bank BRI. Kemudian untuk hasil dari metode IPA sendiri, didapatkan hasil bahwa terdapat satu atribut pada kuadran pertama dan kuadran 4 dan 10 atribut berada pada kuadran kedua dan kuadran ketiga. Sebagai contoh interpretasi dalam kuadran 1, yaitu di mana terdapat satu atribut pada kuadran 1, yaitu Bank BRI harus memberikan pelayanan yang tepat waktu. Nah, dimensi inilah yang harus menjadi prioritas untuk dilakukan perbaikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil pengolahan data dari penelitian yang diperoleh untuk mengetahui kualitas pelayanan Bank BRI, berdasarkan ekspektasi dan persepsi yang dirasakan oleh pengguna Bank BRI, bahwa masih terdapat kesenjangan atau gap yang perlu diperbaiki, di mana gap tertinggi di sini adalah 0,57. Nilai tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan belum memuaskan ekspektasi pelanggan. Kemudian berdasarkan analisis IPA, yang menjadi prioritas yang perlu diperbaiki terdapat pada kuadran 1, yang dimana dimensi reliability dengan atribut ketiga Bank BRI harus memberikan pelayanan yang tepat waktu. Kemudian untuk rekomendasi perbaikan sendiri, berdasarkan matriks IPA, menuju pada dimensi reliability pada atribut ketiga karena memiliki nilai gap yang tertinggi, yaitu dengan memilih dua program yang pertama, yaitu pembentukan konsep layanan atau service concept development, berorientasi pelanggan yang memadu pengelolaan sumber daya dan aktivitas yang akan digunakan dalam proses layanan. Kemudian program yang kedua yaitu internal marketing program, karena atribut R3 disebabkan oleh fleksibilitas dan layanan umum dari karyawan kontak pelanggan, dan kemampuan dan kemauan mereka untuk tampil dengan cara berfokus pada pelanggan. Sekian presentasi paper kelompok kami. Terima kasih.